Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Perbaikan jembatan Triple Box di Trawas, Kabupaten Musirawas terkendala tingginya muka air irigasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong sertifikasi halal UMKM dengan menggandeng berbagai pihak untuk mempermudah akses penerbitan. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Senin 22 September 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esy Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Perbaikan jembatan Triple Box di Trawas, Kabupaten Musirawas terkendala tinggi muka air irigasi. Pelaksana Jalan Nasional 2 Sumsel siapkan opsi alternatif untuk perbaikan lantai jembatan yang mengalami keretakan. Proyek perbaikan 8 jembatan di ruas Jalan Nasional Trawas, Lubuk Linggau, Muara Beliti hingga batas Kabupaten Musirawas menghadapi kendala teknis. Salah satu titik krusial, jembatan Triple Box kilometer 391+200 belum dapat diperbaiki secara maksimal akibat tingginya muka air saluran irigasi yang melintas di bawah jembatan tersebut. Perbaikan jembatan ini sejatinya telah masuk masa kontrak sejak Mei 2025 lalu. Namun hingga pertengahan September, kondisi lapangan belum memungkinkan untuk pekerjaan grouting injeksi karena permukaan air irigasi yang masih tinggi. Pejabat pembuat komitmen PPK 2.5 PJN 2 Sumatera Selatan, Supra Anggraini Valentin kepada RRI mengatakan, jembatan Triple Box berada di atas saluran irigasi Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8. Pihaknya pun belum dapat melakukan perbaikan karena permukaan air masih tinggi, sementara untuk mengurangi debit air masih butuh kajian karena menyangkut kepentingan pertanian. Khusus untuk yang di Triple Box itu belum kami kerjakan, Pak. Dia itu kan berada di atas saluran irigasinya BBWS. Nah, saat ini kan posisi muka airnya kan tinggi. Nah, sedangkan yang diinjeksi itu kan di lantai jembatan kan, Pak. Di bawah. Nah, kayak mana kita mau pakai perahu kalau mau nembak-nembak kayak gini kalau air tinggi. Nah, kemarin solusinya kami tuh sudah koordinasi dengan tim BBWS. Bisa nggak mereka menurunkan sedikit debit air. Nah, cuman kami sudah koordinasi, sepertinya kalau bulan ini kan tergantung masa panen kan, Pak. Ini kan BBWS ini kan outputnya kan PUPR sekarang ini kan kesejahteraan ketahanan pangan kan. Nah, ketahanan pangan itu, jadi kami nggak bisa langsung request, Bu, bisa nggak langsung diturunkan debitnya segini. Meski ada hambatan teknis, progres fisik dari keseluruhan proyek masih berada di jalur yang aman. Supra menyebutkan rata-rata progres sudah mencapai 50% dengan target penyelesaian tetap pada 15 November 2025 sesuai akhir masa kontrak. Riana Pridani melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, KAI Divre 3 Palembang menggelar layanan kesehatan gratis melalui rel klinik di Stasiun Simpang Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dalam rangka HUT ke-80 KAI pada 28 September. PT KAI Divre 3 Palembang menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui rel klinik di Stasiun Simpang Kabupaten Ogan Ilir. Program ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 KAI sekaligus wujud kepedulian kesehatan masyarakat. Rel klinik merupakan layanan kesehatan bergerak dengan seluruh pelayanannya dilakukan di atas gerbong kereta yang difungsikan sebagai klinik. Fasilitas ini memberikan layanan prima secara cuma-cuma kepada masyarakat sekitar stasiun dan jalur rel kereta api. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan sebanyak 22 tenaga medis diturunkan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, hingga rekreasionis mata. Para petugas kesehatan melayani pemeriksaan kesehatan gratis termasuk cek tensi, kolesterol, asam urat, gula darah, gigi, mata hingga konsultasi ibu hamil. Rel klinik merupakan layanan kesehatan bergerak milik PT Kereta Api Indonesia yang unik karena seluruh pelayanan dilakukan di atas gerbong kereta. Program ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama secara cuma-cuma kepada masyarakat di sekitar stasiun.
Ditambahkan Aida, selain pelayanan medis, KAI juga memberikan 25 kacamata baca kepada siswa SDN 12 Indralaya Utara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat Pemkab Ogan Ilir, perwakilan Polres, Kodim, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Unit pelayanan KAI juga melaksanakan sosialisasi keselamatan perkereta-apian di perlintasan sebidang kepada siswa serta masyarakat sekitar. Edukasi ini ditujukan agar warga lebih memahami pentingnya menjaga keselamatan di lingkungan jalur kereta api. Aida juga menegaskan bahwa rel klinik menjadi bukti nyata kontribusi KAI meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di wilayah operasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong sertifikasi halal UMKM dengan menggandeng berbagai pihak untuk mempermudah akses penerbitan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengakui masih minimnya pelaku usaha dan UMKM di provinsi ini yang memiliki sertifikat halal. Berdasarkan data yang ada, baru sekitar 25% yang memiliki sertifikat halal dari jumlah 542.000 lebih pelaku usaha dan UMKM di provinsi ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong sertifikasi halal UMKM dengan menggandeng berbagai pihak untuk mempermudah akses penerbitan. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti BP POM, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama guna mempermudah akses dan proses sertifikasi. Beberapa program fasilitasi juga sudah berjalan, namun pihaknya mengakui perlu diperluas jangkauannya agar lebih banyak UMKM bisa merasakan manfaatnya. Sertifikasi halal serta pangan industri rumah tangga. Pemerintah daerah telah bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait seperti BP POM, MUI, dan Kementerian Agama guna mempermudah akses dan proses sertifikasi. Beberapa program fasilitasi juga sudah berjalan, namun kami akui perlu diperluas jangkauannya agar lebih banyak UMKM bisa mendapatkan manfaatnya. Sementara itu, untuk menjamin kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, hingga komestik, pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Agama Husnaini Abidin mengatakan, pada tahun 2025, pemerintah pusat menargetkan sebanyak 1 juta sertifikasi halal. Sementara di Sumatera Selatan, sertifikasi halal yang sudah diterbitkan baru mencapai 37.000 lebih pelaku usaha dan UMKM, serta 139.000 lebih produk halal. Namun jumlah tersebut masih tergolong rendah, berkisar 20 hingga 25% jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha dan UMKM yang terdata. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, pantauan SPBU jadi kelas lapangan edukasi energi untuk siswa SMK Negeri 2 Palembang. Sebanyak 15 siswa SMK Negeri 2 Palembang mengikuti program Pantau SPBU yang memberikan pengalaman unik bagi mereka, di mana kunjungan tersebut para siswa melihat langsung tahapan penerimaan BBM dari mobil tangki, pemeriksaan kualitas di tangki penyimpanan hingga ketepatan takaran bahan bakar yang keluar dari dispenser. Mereka juga diperkenalkan pada layanan tambahan SPBU serta pemanfaatan aplikasi digital untuk konsumen. Salah satu peserta, Wahyu Prayogo, mengatakan dirinya baru tahu kalau prosesnya begitu detail dan kenapa transparan itu penting. Mengetahui dari tata cara pembongkaran minyak sampai mengetahui jenis-jenis bahan bakar yang ada di sini. Cuman setelah tadi dikasih tahu, jadi sekarang sudah tahu keunggulan dari masing-masing bahan bakar yang ada di sini. Guru pendamping Milyudin menambahkan, kegiatan ini mengajarkan disiplin dan menghargai proses kerja. Ya, manfaatnya untuk mengetahui bagaimana untuk
yaitu memproduksikan dari depot ke SPBU. Nah, itu. Dan juga untuk mengetahui cara bagaimana pengisian, yaitu dari pompa, dari nozzle pompa ke yaitu kendaraan. Ditambahkan Milyudin, program yang telah berlangsung sejak bulan Mei tahun 2025 ini diharapkan dapat menumbuhkan generasi muda yang memahami pentingnya keterbukaan dalam pelayanan energi. SBM Retail Sumsel 3 Fuel Pertamina Patraniaga Ferry Fernando menjelaskan, dengan adanya kunjungan dari SMK Negeri 2 Palembang tersebut, pihaknya ingin siswa belajar bahwa pelayanan SPBU bukan hanya soal menyalurkan bahan bakar, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Akan lakukan evaluasi, dan pantau SPBU ini memang salah satu program andalan kami untuk memberikan transparansi ke konsumen. Gitu loh. Jadi kemarin memang untuk masyarakat umum, sekarang kita spesifik ke siswa SMK, dan nanti ke depan kita akan evaluasi. Kita akan survei juga kira-kira segmen mana yang kita akan nanti ajak ke pantau SPBU. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para siswa dapat membawa nilai transparansi dan tanggung jawab ke dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi generasi muda yang peduli terhadap pelayanan publik yang jujur dan terpercaya. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh terkait. Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional kejurnas tenis Piala Panglima TNI 2025 di Jakabaring Sport City Palembang bukan hanya jadi panggung perebutan gelar, tapi juga wadah munculnya talenta baru. Sepanjang turnamen, tim pencari bakat dari PBPLT aktif melakukan talent scouting untuk memantau calon-calon petenis masa depan Indonesia. Sekum Pengprov PLT Sumsel Arianto menilai ajang ini punya peran strategis bagi regenerasi tenis tanah air. Ini momentum baik untuk perkembangan teknis khususnya di Sumatera Selatan. Salah satu bukti munculnya talenta muda datang dari petenis tuan rumah Jacqueline Zavio yang sukses meraih gelar di kategori Hopman Junior, yang mengaku bangga bisa tampil maksimal di hadapan publik sendiri. Menurunkan tim talent ya, dikomandoi oleh Mr. Frank ya, yang pelatih dari Belanda yang sudah dikontrak oleh PBPLT untuk menjadi talent. Jadi talent mapping dan talent scouting ini juga dilakukan oleh PBPLT, dan ini suatu hal yang baru ya. Jadi turnamen ini juga mereka hadir untuk memantau atlet-atlet muda, dan memang hari ini ternyata bibit-bibit baru semua yang muncul, jadi yang muda-muda yang juara. Ia berharap turnamen serupa rutin digelar di Palembang agar atlet muda semakin terasa. Turnamen ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan total hadiah 700 juta rupiah. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.